Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Siti Khotijah dari Pangandaran. Nah, ini Pangandaran Ibu ini. Bagaimana kalau kita punya rezeki terus mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal, apa nyambung apa tidak? Mengatasnamakan gimana, Bu? Dan kedua, kalau orang tua, mohon maaf Bu, coba diulangi Bu. Punya rezeki. Kalau kita menyedekahkan, mensedekahkan, ya. Atas nama orang tua, nyambung apa tidak? Yang sudah meninggal, Pak. Ya, ya. Dan kedua, bagaimana kalau orang tua meninggal, tapi kita tidak punya untuk membayarnya? Bagaimana itu hukumnya? Membayar utang. Ya. Sudah? Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Al-Quran, Bu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan fali nafsihi. Siapa berbuat baik itu untuk dirinya sendiri, bersedekah itu berbuat baik. Kalau ada pahalanya ya untuk diri sendiri. Ya. Wa man asaa fa 'alaiha. Siapa berbuat dosa, berbuat salah, berbuat jelek, ya dosanya untuk dirinya sendiri. Tidak bisa saya berbuat baik, pahalanya untuk bapak saya. Saya berbuat dosa, dosanya untuk anak saya, nggak bisa. Ya. Jadi sendiri-sendiri. Nah, Ibu masih menyedekahkan untuk bapaknya dan sudah meninggal. Malah dirinya sendiri yang masih hidup malah orang sedekah. Gimana? Sedekah untuk bapak yang meninggal. Orang itu kalau sudah meninggal terputus semua kewajiban. Ya, sudah tidak ada kewajiban apa-apa. Tinggal memetik hasil amal perbuatan ketika hidup. Itu aja. Dan sudah dicabut kewajibannya oleh Allah. Beban-beban yang diwajibkan kepada orang meninggal itu sudah habis. Tidak ada lagi. Kewajiban yang disebutkan rukun Islam atau hukum Islam itu untuk orang-orang Islam yang hidup. Kalau sudah mati sudah nggak ada kewajiban. Orang sudah mati tidak sholat, tidak nambahi dosa, tidak puasa. Ya. Memang orang mati malah puasa terus, tidak pernah berbuka dia. Tidak haji, pokoknya semua kewajiban ketika hidup setelah mati angkat semua. Tidak ada lagi kewajiban. Tinggal memetik hasil apa yang telah diperbuat ketika di dunia. Itu nasibnya. Jadi nggak ada. Nah, berbuat terus untuk pahalanya untuk bapak saya sudah meninggal, nggak ada. Ya, orang tua meninggal, tapi kita tidak punya untuk bayar hutang. Ya, kalau orang tua meninggal dunia, dia meninggalkan harta waris, apa rumah, apa sawah, apalah. Nah, jangan dibagi dulu, tapi untuk melunasi hutang-hutang orang tua tadi. Nah, kalau untuk melunasi hutang orang tua tadi masih ada kelebihan, lah kelebihan itu baru dibagi. Kalau mati tidak meninggalkan apa-apa, ya sudah, orang meninggalkan apa-apa kok. Ya kewajiban anaknya yang membayar hutang, wajibannya. Nah kewajiban anak biarkan kalau tidak punya, ya tidak punya bagaimana? Nah itu maka orang Islam hidup sendiri-sendiri. Kalau zaman Rasulullah nggak gitu. Kalau Rasulullah mengatakan orang Islam yang mati kalau meninggal warisan harta itu untuk ahli warisnya. Kalau orang Islam yang mati tetapi dia orang tidak punya, orang sengsara, tidak meninggalkan harta apa-apa, aku Nabi yang menjadi tanggungannya, yang akan membayar hutangnya. Ya, tidak Nabi pun tadi ada orang mati, Nabi masih ada, tidak menyolatkan,
Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Karena orang itu masih punya hutang. Sahabat yang lain, saya ya Rasulullah yang akan membayar hutangnya. Baru Nabi menyolatkannya. Indah loh Islam itu. Jadi kalau orang Islam hidup semacam itu, mati tidak bisa membayar hutang, anaknya tidak punya, orang Islam yang lain akan membayar, bayar kewajibannya. Sekarang tidak ada hidup semacam itu, sudah tidak kita temui. Karena sudah apa? Lepas dari pegangannya. Islam mengajarkan begitu, tapi sudah tidak mengamalkan, apalagi mengamalkan. Mengenal pun sudah tidak mengenal ajaran Islam, seperti itu pun sudah tidak mengenal.